Shalom, perkenalkan nama saya Arcangela Meritiaranes dengan NIM 860303753 dari Prodi PGSD Universitas Terbuka Bandar Lampung, Salut Sekampung. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selamat menyaksikan! Yang pertama, ada ontologi. Secara sederhana, ontologi ini adalah bagian dari filsafat yang mempelajari hakikat dari sesuatu yang ada. Jika diibaratkan, ontologi ini adalah cara kita bertanya, benda apa sebenarnya ini? Untuk pertanyaan umum ontologi, dalam dunia ilmu pengetahuan, ontologi ini berfokus menjawab dua pertanyaan dasar. Yang pertama, objek apa yang sedang kita pelajari? Dan yang kedua, bagaimana kenyataan sebenarnya dari objek tersebut? Adapun peran ontologi. Ontologi ini berfungsi sebagai pagar atau batasan wilayah kajian ilmu. Fungsinya, menentukan apa saja yang boleh dan tidak boleh dibahas dalam sebuah ilmu. Batasan, ilmu pengetahuan biasanya membatasi diri hanya pada hal-hal yang bersifat empiris. Artinya, sesuatu yang nyata bisa ditangkap oleh panca indera kita. Misalnya mata, bisa kita dengar, dan bisa kita rasakan. Singkatnya, ontologi ini adalah landasan untuk menentukan apa yang kita pelajari dan memastikan bahwa hal tersebut benar-benar nyata secara fisik. Sebagai contohnya, ontologi dalam pendidikan bertujuan untuk menentukan apa sebenarnya yang sedang dipelajari dalam bidang tersebut. Fokus utama, ilmu pendidikan tidak mengkaji benda mati, melainkan mempelajari manusia sebagai makhluk yang punya potensi untuk terus bertumbuh dan berkembang. Objek kajian fokusnya adalah pada proses belajar dan cara membentuk kepribadian manusia yang lebih baik. Kesimpulannya, ontologi memastikan kita bahwa pendidikan adalah ilmu tentang kenyataan atau realitas bagaimana seseorang tumbuh dan mengembangkan dirinya. Yang kedua, ada epistemologi. Epistemologi ini adalah teori atau cara untuk mendapatkan pengetahuan. Jika ontologi menentukan apa yang dipelajari, epistemologi ini adalah peta jalan atau metode yang kita gunakan untuk meraih kebenaran tersebut. Adapun peran epistemologi, ia bekerja seperti saringan atau filter untuk membedakan antara pengetahuan ilmiah, informasi yang didapat melalui proses yang benar, dan pengetahuan biasa atau mitos, hal-hal yang hanya sekedar anggapan umum atau cerita tanpa dasar ilmiah. Kemudian, metode dan uji kebenaran. Untuk mendapatkan ilmu, kita menggunakan cara berpikir logika atau deduktif dan menggunakan pengamatan atau induktif. Kebenarannya kemudian diuji dengan 3 kriteria. Yang pertama, ada koherensi atau penjelasan logis dan beruntun. Yang kedua, ada korespondensi, apakah sesuai dengan fakta nyata di lapangan. Dan yang ketiga adalah pragmatis, apakah pengetahuan tersebut memiliki fakta praktis. Sebagai contohnya, epistemologi membahas tentang bagaimana cara kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar. Dalam bidang pendidikan, hal ini berarti bukan asal-asalan. Ilmu pendidikan tidak diperoleh secara sembarangan, melainkan melalui metode yang sudah teruji. Metode teruji, pengetahuan didapat melalui cara-cara ilmiah seperti observasi atau pengamatan, penelitian, tindakan kelas, serta evaluasi pembelajaran. Tujuan utamanya untuk memastikan metode mengajar yang digunakan bersifat logis, sesuai dengan kondisi nyata siswa di lapangan, dan terbukti efektif. Sehingga hasilnya pendidikan menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Intinya, epistemologi pendidikan memastikan bahwa cara kita mengajar didasari oleh metode ilmiah yang terukur, bukan sekedar kira-kira. Dan yang ketiga, ada aksiologi. Aksiologi adalah bidang yang membahas tentang nilai. Jika ontologi membahas apa dan epistemologi membahas bagaimana, maka aksiologi menjawab pertanyaan untuk apa nilai itu digunakan. Adapun peran aksiologi. Aksiologi berfungsi sebagai kompas atau arah moral bagi ilmu pengetahuan. Peran utamanya adalah menjaga batasan, memastikan tidak digunakan secara bebas tanpa aturan yang bisa membahayakan. Dan yang kedua, keterkaitan nilai, menekankan bahwa ilmu harus selalu terkait oleh etika dan norma. Selanjutnya ada fokus utama. Aksiologi membahas 3 hal penting. Yang pertama ada etika, tentang baik dan buruknya tindakan manusia dalam menggunakan ilmu. Yang kedua, ada estetika, tentang nilai keindahan. Dan yang ketiga, ada tujuan, di mana memastikan penggunaan ilmu ditunjukkan semata-mata untuk kesejahteraan manusia. Intinya, aksiologi adalah cara kita memastikan bahwa ilmu pengetahuan membawa manfaat dan kebaikan, bukan kerusakan. Sebagai contohnya, secara sederhana, aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang manfaat dan etika dalam penggunaan suatu ilmu. Jika diterapkan pada ilmu pendidikan, poin utamanya adalah yang pertama ada tujuan utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memanusiakan manusia. Dan yang kedua ada aspek etika. Ilmu pendidikan tidak boleh digunakan sembarangan, melainkan harus dengan tanggung jawab moral. Contoh nyatanya, seorang guru menjalankan nilai aksiologi ketika mereka pertama, berlaku adil, tidak membeda-bedakan siswa. Yang kedua, jujur dan amanah, menjaga kerahasiaan data siswa. Dan yang ketiga, menjadi teladan. Guru harus memberikan contoh perilaku yang baik bagi murid-muridnya.
Intinya, aksiologi menjawab pertanyaan untuk apa nilai digunakan dan bagaimana cara menggunakannya dengan benar dan secara moral. Maka, 3 pilar utama dalam filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Karena ontologi membahas apa yang dipelajari atau hakikat dari suatu objek, epistemologi menjelaskan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tentang objek tersebut, sedangkan aksiologi membahas untuk apa pengetahuan itu digunakan atau apa manfaatnya. Ketiganya bekerja sama. Tanpa ontologi, pengetahuan jadi tidak jelas objeknya. Tanpa epistemologi, cara mendapatkannya tidak terarah. Dan tanpa aksiologi, pengetahuan kehilangan nilai dan manfaat. Jadi, agar ilmu benar-benar bermakna, ketiga aspek ini harus saling mendukung. Dan kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah 3 dasar utama dalam ilmu yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Ontologi menjawab apa yang dipelajari, epistemologi menjelaskan bagaimana cara mendapatkannya, dan aksiologi menjawab untuk apa ilmu itu digunakan. Ketiganya, penting agar ilmu memiliki arah yang jelas, cara yang tepat, dan tujuan yang bermanfaat, serta bernilai baik, terutama dalam bidang pendidikan. Sekian video penjelasan tugas 1 filsafat ilmu dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Bye-bye.